Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka operasi ini dilaksanakan atas 5 pilar, yaitu manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, dan penanganan pra maupun pasca kecelakaan. NTMC yang sekarang menjadi tempat posko operasi pusat Lilin 2020, tentunya semua petugas yang berada di ruangan ini memonitor situasi perkembangan baik melalui CCTV maupun melalui Digital Information Center. Itu bisa melihat bagaimana dinamika perkembangan kondisi Kamseltib Lantas maupun Kamtibmas. Jadi apabila terjadi gangguan kompas baik kriminalitas maupun kemacetan dan pelanggaran lalu lintas, itu dapat dideteksi dengan sangat cepat, akurat, dan terpercaya, sehingga kami yang berada di ruangan sini dapat manage sedemikian rupa pola-pola cara bertindak apa yang perlu diambil, langkah-langkah apa yang harus diambil, kemudian harus berkoordinasi kepada siapa untuk rekan-rekan kepolisian yang berada di kewilayahan, sehingga tentunya ketangkap segeraan dari layanan kepolisian bidang Kamtibmas dapat terwujud. Melalui NTPMC Polri, bahwa kita dari Korlantas Polri bisa memantau kota-kota dari alat pemantau 516 CCTV ataupun alat pemantau yang real time. Kita bisa melihat situasi arus lalu lintas, sehingga apabila terjadi problem, terjadi kepadatan arus lalu lintas, kita bisa kendalikan melalui NTMC ini dengan jalur komando yang sudah ada. Di sini tertayang ada beberapa titik ataupun ruas pemantauan. Bisa kita klik dengan zonasi tinggi. Contohnya di Gilimanuk, coba diklik. Ya, Pelabuhan Gilimanuk Bali ini masih relatif sepi sampai dengan hari ke-6 pelaksanaan operasi Lilin 2020 yang telah berjalan. Perlu diketahui semuanya, aktivitas warga melalui pintu masuk Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk sangat relatif sepi. Ini bisa kita pantau sejenak, kembali lagi. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan memantau Gereja Santo Petrus di Solo. Klik coba. Ya. Aktivitas di Gereja Santo Petrus di Solo juga relatif sepi sampai dengan detik ini. Aktivitas warga normal seperti biasa, dan cuaca ini masih sedikit diguyur. Alhamdulillah semua aktivitas berjalan lancar, kemudian arus lalu lintas juga tidak ada hambatan. Demikian.
Selamat siang. Kemudian dilaporkan dari KM 91 Ambon, kontainer melintang. Untuk sementara antrian 2 kilo, sementara lakukan evakuasi secepatnya karena kontainernya ada muatan. Sementara ditangani oleh PJR dan Jasa Marga. Demikian yang dapat dilaporkan kemudian dari KM 91. Diupayakan kepala ditarik, bahu jalan bisa dilalui. Demikian yang dapat kami laporkan. Itu sangat cepat ya, mungkin tidak sampai setengah jam sudah selesai. Padahal truk yang menghalangi jalan tol tersebut menghalangi 2 ruas jalan, bahkan sampai jalan daruratnya pun tertutup. Tapi dengan penanganan yang sangat cepat, bahkan mendatangkan 2 derek, akhirnya setengah jam pun jalan sudah kembali normal dan tidak terjadi gangguan. Kembali dilakukan upaya penarikan untuk peti kemasnya, dipimpin oleh Turangga 96 langsung untuk evakuasi agar lajur segera terbuka. Selamat siang Komandan, evakuasi kilometer 91.800. Lajur sudah terbuka 2. Sudah terbuka. Untuk sementara kontainer di lajur 1. Demikian. Sudah terbuka. Seandainya pengemudi sebelum berangkat dapat memastikan bahwa muatan yang dia muat ke dalam truk tersebut tidak melebihi batas ketentuan tentang muatan barang atau tidak melanggar ketentuan tentang loading barang, maka kecelakaan tentunya dapat dihindari. Bila muatan yang melebihi ketentuan akan membahayakan bagi pengemudi sendiri maupun pengguna jalan yang lain, dan dapat dibuktikan melalui kejadian yang kita lihat bersama. Terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan yang dia kendarai terguling karena kurangnya tenaga atau torsi dari kendaraan tersebut sebagai akibat dari diduga kendaraan tersebut membawa muatan yang di luar batas yang diperbolehkan. Di seluruh kendaraan yang bergerak di jalan, baik motor maupun mobil, itu berlaku hukum fisika. Jadi contoh kalau dia over dimension, dia kelebihan panjang atau kelebihan tinggi yang harusnya diperbolehkan 2 meter, ternyata dia 5 meter, maka center of gravity, titik gravitasi itu yang harusnya kalau sesuai standar dia cuma di sini 1 meter misalnya ya, tapi karena over dimension titik gravitasinya, center of gravity jadi di sini. Apa yang terjadi pada saat ke center of gravity menaik tajam? Pada saat terjadi manuver yang tidak terkendali, maka terjadi yang namanya gaya sentrifugal dan gaya-gaya lain yang bergerak di kendaraan tersebut pada saat berjalan. Pada saat terjadi gaya tersebut, maka kendaraan akan terguling atau slip dan sebagainya. Itu bahayanya, mengapa kita harus menaati peraturan tentang hal tersebut. Kecelakaan KM 91 jalurnya Ambon arah Bandung diawali dengan kontainer sudah diberhentikan sama anggota baik dari PJR maupun Jasa Marga dan diarahkan ke kilometer 88 ya, karena berawal katanya korsleting jadi diarahkan sama anggota keluar ke kilometer 88. Nah, setelah sampai di kilometer 88, anggota dan teman-teman Jasa Marga kembali patroli. Ternyata super truk ini paksakan diri untuk jalan. Nah, informasi dari pengguna jalan bahwa ketika sampai di KM 92 ini lost control, artinya dia mundur ke belakang menurut keterangan dari super bus, sehingga menabraklah bariel yang di tengah yang menyebabkan dia terbalik. Demikian.